Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami dari kelompok 1, Universitas Indah Prasta PGRI. Hari ini, kami akan membahas sebuah sistem yang kami bangun untuk menjawab tantangan nyata di dunia logistik, yaitu bagaimana memprediksi volume paket dan merencanakan armada distribusi secara otomatis menggunakan algoritma backpropagation. Langsung aja kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok 1 terdiri dari 2 anggota. Pertama, Dwi Jayanto, bertugas sebagai pencari materi dan pembuat PPT. Kedua, saya sendiri, Abdul Aziz Prayitno, bertugas membuat aplikasi sekaligus demo YouTube. Oke, kita masuk ke materi. Kita mulai dari pendahuluan. Kalian pasti sudah pernah dengar istilah kecerdasan buatan atau AI. Salah satu cabangnya adalah jaringan saraf tiruan, atau kita singkat JST. JST meniru cara kerja otak manusia. Dia memproses informasi, mengenali pola, dan belajar dari data. Nah, salah satu model JST yang paling banyak dipakai adalah backpropagation. Backpropagation itu secara sederhana adalah algoritma yang belajar dari kesalahan. Setiap kali model salah prediksi, dia memperbaiki bobotnya supaya next time lebih akurat. Tujuannya jelas, mengurangi error prediksi, meningkatkan akurasi, dan memahami pola dari data historis. Sebelum kita masuk ke sistemnya, kita pahami dulu komponen dasar neural network. Untuk komponen dasar neural network itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama itu input layer. Disinilah data itu kita input. Misalnya, data volume paket kemarin, apakah hari ini libur, atau ada event marketplace, atau tidak. Kedua, hidden layer, atau lapisan ini yang bekerja keras. Dia mengelola data dan mencari pola tersembunyi yang tidak bisa kita lihat langsung. Dan yang ketiga atau terakhir itu output layer, atau hasilnya keluar di sini, yaitu prediksi volume paket yang telah kita input pada input layer. Ada 2 komponen lain yang penting, weight atau bobot yang menentukan berapa besar pengaruh setiap input, dan bias yang membantu model menyesuaikan hasilnya agar lebih presisi. Kenapa kami membuat sistem ini? Alasannya karena ada masalah nyata yang terjadi di lapangan. Volume paket itu berubah setiap hari. Hari biasa berbeda dengan hari mendekati gajian. Hari gajian berbeda lagi dengan saat ada event marketplace seperti Harbolnas atau hari belanja nasional. Kalau salah prediksi, akibatnya langsung terasa. Armada kurang, paket menumpuk, armada kebanyakan, biaya operasional membengkak, tenaga kerja salah hitung, bahkan produksi bisa terganggu. Karena itulah dibutuhkan sistem yang bisa belajar dari data historis dan memprediksi kebutuhan secara otomatis. Sekarang, kita lihat bagaimana sistem ini dibangun. Input layer kami terdiri dari 5 variabel. Volume paket bulan sebelumnya, hari dalam bulan, apakah hari itu libur, apakah ada event marketplace, dan apakah mendekati periode gajian. 5 variabel ini masuk ke hidden layer untuk diolah. Pola-pola yang tersembunyi di sana kemudian menghasilkan satu input, yaitu forecast atau prediksi volume paket. Di slide ini, kita bisa lihat rumus matematis di balik backpropagation. Secara singkat, algoritma ini bekerja dalam 2 arah. Pertama, forward pass. Data mengalir dari input ke output dan menghasilkan prediksi. Kedua, backward pass.
atau error dihitung, lalu digunakan untuk memperbarui bobot jaringan dari belakang ke depan. Proses ini diulang terus-menerus sampai error sekecil mungkin. Itulah yang membuat model semakin akurat seiring waktu. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh kasusnya. Tanggal 14 Mei, volume paket tercatat 1.500 paket. Tapi, hari itu ada dua kondisi khusus, bertepatan dengan event marketplace dan mendekati hari gajian. Dua kondisi ini meningkatkan volume secara signifikan. Setelah dihitung oleh sistem, 1.500 dikali faktor event, 1,5 dikali faktor gajian, 1,15. Hasilnya adalah 2.588 paket. Jadi, sistem bisa mendeteksi kondisi tersebut dan menyesuaikan prediksinya secara otomatis. Dari hasil forecast tadi, sistem langsung menghitung kebutuhan operasional, berapa sorter yang dibutuhkan untuk memilih paket, berapa loader untuk memuat ke kendaraan, berapa rider untuk pengiriman, berapa van yang perlu disiapkan. Semua dihitung secara otomatis berdasarkan angka prediksi. Tidak perlu lagi menghitung manual yang rawan salah. Berikut gambaran aplikasinya. Sistem ini punya 4 fungsi utama: forecast volume paket, perencanaan tenaga kerja, perencanaan armada, dan monitoring operasional. Output yang dihasilkan sistem ada 5: jumlah sorter, jumlah loader, jumlah rider, jumlah van, dan status operasional secara keseluruhan. Semuanya tampil dalam satu dashboard yang mudah dibaca oleh tim operasional. Alur kerja sistemnya sendiri sederhana dan terstruktur. Dimulai dari input data, sistem menerima data historis dan kondisi hari ini. Lalu, sistem menjalankan forecast volume. Dari hasil forecast, sistem menghitung kebutuhan sorter, loader, rider, dan van satu persatu. Semua hasilnya ditampilkan di dashboard. Prosesnya linear, cepat, dan bisa diulang setiap hari. Kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Backpropagation terbukti mampu mempelajari pola volume paket dari data historis. Sistem yang kami bangun bisa membantu forecasting logistik secara otomatis. Dan dari forecast itu, sistem langsung menghasilkan rekomendasi kebutuhan tenaga kerja dan armada. Hasilnya, perencanaan operasional lebih efektif dan efisien. Kelebihan sistem ini antara lain prediksi lebih cepat, mengurangi kesalahan perencanaan, mendukung pengambilan keputusan, dan kedepannya bisa dikembangkan menggunakan data real-time. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Selanjutnya, kami akan lanjut ke demo aplikasi langsung. Silakan disaksikan bagaimana sistem ini bekerja secara nyata. Jika ada pertanyaan, kami siap menjawab. Terima kasih. Saya akan mendemokan aplikasi yang telah kita rancang. Untuk aplikasi tersebut, tampilannya sangat sederhana. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kita akan terus mengembangkan aplikasi ini. Untuk aplikasi ini, itu terdapat dua inputan. Inputan yang pertama itu tanggal, dan inputan yang kedua adalah volume paket. Dari contoh yang sebelumnya, kita akan memprediksi volume paket pada 14 Juni 2026. Maka, volume yang kita ambil untuk memprediksi atau sebagai acuan itu adalah volume pada hari yang sama di bulan sebelumnya, yaitu 14 Mei 2026. Dengan
Kuantiti volume tersebut adalah 1.500 paket. Kemudian akan kita hitung dan dari 1.500 paket menghasilkan forecast untuk 14 Juni itu sekitar 1.875 paket. Kenapa volumenya berubah? Karena pada 14 Mei tersebut bertepatan dengan hari libur nasional, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Maka volume yang awalnya 1.500 itu kita kalikan dengan 1,25 sehingga menghasilkan forecast sekitar 1.875. Dari forecast 1.875 itu kita menghasilkan beberapa armada dan karyawan. Untuk armadanya sendiri, untuk karyawannya sendiri itu 10 orang sorter dan 7 orang loader. Dan untuk armadanya itu telah kita hitung di setiap gudang itu 60% paket untuk rider dan 40% untuk van, di mana rider mampu membawa 50 paket dalam satu motor, sedangkan van itu bisa membawa maksimal 100 paket pada satu van. Sistem juga tidak hanya memprediksi pada hari esok, tapi sistem juga memprediksi 7 hari setelahnya. Apakah forecast itu akan terus naik atau turun. Jadi sistem akan belajar menghitung forecast pada 7 hari setelahnya. Demikian demo yang dapat kita sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now.